Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Faslun fi sholatil jamaah. Utawi iki fasal swiji ing dalem mertelakake salat jamaah. Al jama'atu utawi jamaah fil maktubati ing dalem salat kang difardu. Al muaddati kang ditekani ghairil jumu'ati. Kang sakliyane salat jumuah. Iku fardu kifayatin iku fardu kifayah ala rijali ing atase wong lanang. Al balighina kang balik kabeh. Al ahrori kang merdeka kabeh. Al muqimina kang mukim kabeh. Al masturina kang ditutupi aurate kabeh. Ghairil ma'dzurina kang ora uzur-uzur kabeh. Bihaitsu yadharus kelawan sekirane pertelo apa syi'aruha apa syi'are jamaah fi mahalli iqamatiha ing dalem enggon dijumenengakene jamaah. Falau tarakuha mongko lamun ninggal sapa kaum utawa rijal ha ing jamaah kulluhum ya sekabehane rijal asimu mongko dosa sapa rijal wa qutilulan den perangi sapa rijal wa tudraku lan ditemu apa al jamaatu apa jamaah idza kabbara nalikane makmum idza kabbara nalikane takbir sapa makmum takbiratul ihrami kelawan takbiratul ihram wal imamu lan hale utawi imam iku lam yusallim iku urung salam sapa imam. Jadi jamaah itu hukumnya itu fardu kifayah ya, ini mazhab Syafi'i kebanyakan itu berpendapat bahwa jamaah itu fardu kifayah. Sholat jamaah selain daripada sholat Jumat ya, kalau sholat Jumat itu ya jamaah itu harus. Ini bagi jamaah fardu kifayah itu bagi satu, dia itu laki-laki. Kalau perempuan berarti tidak fardu kifayah. Dan balik berarti anak kecil yang belum balik itu tidak fardu kifayah melakukan jamaah. Artinya tidak terikat dengan hukum fardu lah ya. Fardu kifayah itu kan kalau seandainya satu desa tidak ada yang mengerjakan, dosa semua. Nah, yang dosa semua itu kalau anak kecil atau kalau perempuan itu enggak kena dosanya. Karena mereka itu tidak terkena hukum taklif fardu kifayah. Al-ahrori dan mereka juga orang yang merdeka. Artinya kalau zaman dulu itu budak tidak fardu kifayah. Mukim artinya bukan dalam keadaan yang bepergian. Kalau bepergian itu jamaah tidak fardu kifayah. Artinya kalau dia memang mau mengerjakan sendiri tidak masalah. Cuma yang lebih utama ya dia mengerjakan secara jamaah dan menutup aurat. Maksudnya itu dia punya alat untuk menutup auratnya. Misalnya tidak ada sama sekali, ya ada sholat yang bisa dikerjakan tanpa menutup aurat menggunakan pakaian-pakaian tertentu. Misalkan itu kalau seandainya tidak ada pakaian lagi, itu dia bisa baik dengan melumuri dengan lumpur dan seterusnya, tapi tidak dikerjakan secara jamaah ya. Dan juga dia tidak dalam kondisi yang ma'dzur atau punya penyakit atau yang lain-lain lah ya. Itu yang pertama. Nah, seperti tadi kalau seandainya semuanya meninggalkan jamaah maka dosa semuanya satu desa ini. Dan untuk hal jamaah antara makmum dengan imam, si makmum itu dianggap menemui atau masuk ke dalam jamaah itu kalau seandainya dia belum sampai di salamnya si imam. Artinya salamnya si imam itu kan terakhir itu kum. Assalamualaikum, sementara belum kum itu si makmum kalau takbir itu mendapati imam belum salam itu masih dapat ya, masih dapat ke jamaahannya gitulah ya. Oke. Wa syurutuhu lan utawi pira-pira wa syurutu sihatil qudwati lan utawi pira-pira syarate sae anut maksudnya makmum. Ahada asyara iku ono 11.
Al awalu tawi sing kawitan iku adamu taqaddumil makmumi iku ora anane ndisiine makmum ala imami ngatasi imam makmum fil makani ing dalam panggonan. Nah, yang pertama itu syaratnya kalau mau jadi makmum, tempatnya itu jangan sampai di depan imam. Enggak di depan imam, tetapi dia itu lebih maju daripada imam. Imam itu harus paling depan. Nah, ukuran majunya itu biaqibihi kelawan tungkae si makmum, tungkae si makmum fil qaimi ing dalam wong kang ngadeg. Itu ukuran maju atau tidaknya, ukuran lebih depan atau tidaknya itu diukur dari tungkak itu apa ya, apa ini kalau kaki, terus di sini tuh ada kodamnya, itu ada bagian tungkak ini namanya tungkak lah pokoknya. Wal yataihi wa al yataihi lan bokong lorone si makmum fil qaidi ing dalem wong kang jaga. Kalau orang yang sholat makmumnya itu sholatnya duduk, maka ukuran maju atau tidaknya, lebih depan atau tidaknya si makmum dengan imam itu bokong ya, atau bagian pantat. Asani utawi nomor loro syarate kedua iku ilmu iku weruhe si imam binti qolatil weruhe si makmum binti qolatil imami kelawan piro-piro pindahane si imam. Si makmum syaratnya itu harus tahu pindahnya si imam. Ya bisa dengan dia melihat si imam langsung atau dia melihat orang yang mengikuti imam. Maksudnya gerakannya itu sama seperti gerakannya si imam. Itu kan namanya ilmuhu binti qolatil imam. Asal itu tahu nomor tali iku niatul iqtida iku niat iqtida niat anut awil jamaah atau jamaah. Ya ini yang ketiga itu niat berjamaah. Si makmum itu wajib ya kalau berjamaah itu niatnya berjamaah itu wajib supaya dia dapat kejamaahannya gitu ya. Kalau si imam itu tidak wajib kecuali di beberapa tempat saja seperti sholat Jumat atau sholat yang iadah atau jamak fil mator itu yang wajib imamah bagi si imam. Oke, amal imamu lan anapun imam iku fatusanu iku sunnah lahu keduane imam apa al imamatu apa niat dadi imam fi ghairil jumu'ati ing dalam sakliyane salat Jumat. Nah, si imam ini dia niat imaman lillahi ta'ala itu hukumnya sunnah kecuali di tempat ini fi ghairil jumu'ati. Kalau di sholat Jumat itu dia wajib. Wal mu'adati lan sholat kang diulangi, sholat yang mu'adah atau sholat yang diulangi. Wal majmu'ati lan sholat kang dijamak fil matoring dalam dan misalkan adalah ya tempat yang dibolehkannya sholat jamak tidak dalam bepergian itu ketika hujan. Itu ada ketentuan-ketentuan yang enggak sembarang ya, orang angger kok sholat jamak mergo udan ki enggak. Itu si imamnya itu wajib niat imamah. Wal manduduroti lan sholat kang dinadari jamaatan hale jamaah. Imam ada orang dia itu niat imam misalkan ya imam. Kalau orang itu kan jarang jadi imam juga. Si imam itu niat sholat jamaah di sholat tertentu lah. Dia wajib untuk niat imamah di situ. Amma fiha anapun ing dalam jumu'ah fatajibu mongko wajib apa niatul imamah alih ing atase si imam. Aitun lawan maneh hale maneh wajib kalau sholat Jumat itu. Ar-rabi'u tawi nomor 4 syarat kedua iku muwafaqatun nadmi sholataihima iku cocoke runtutane sholat tihima ya, atau sholataihima bisa juga sholatihima lah, sholate imam lan makmum. Kalau sholataihima berarti sholat lorone imam lan makmum. Sholat loro atau sholate imam lan makmum fil af'ali ing dalam pira-pira penggawean al-dhahirati kang bertelo. Jadi harus cocok itu dia tidak ora balapan. Misalkan si imam lagi berdiri, si makmum sudah sujud seperti itu, berarti enggak muwafaqah. Fala tasihu mongko rasah apa kuduah ma'akhtilafihima ing dalem sertane suloyone atau bedone imam lan makmum.
Itu nggak cocok kalau misalkan gerakannya itu beda antara imam dan makmum, kaduhrin koyo salat duhur bikusufin. Entah itu ini tidak membahas pergerakannya ya. Ya pergerakannya juga. Maksudnya tuh di jenis pergerakan si imam dan makmum. Kaduhrin seperti sholat duhur bikusufin kelawan sholat kusuf. Si imam sholatnya kusuf, si makmum malah niat sholat duhur. Terus gerakannya seperti duhur kan beda. Gerakannya sudah berbeda. Au janazadin utawane sholat duhur kelawan sholat janazah. Janazah nggak ada rukuk sujudnya, si duhur ada sholat rukuk. Sholatnya ada rukuk sujudnya, itu tidak cocok. Al khamisu tawisi nomor 5 iku muwafaqatuhu iku cocoke atau nyocokine si makmum li imamihi maring imame si makmum fi sunanin ing dalam sunah tafhusyu kang dadi olo apa al mukhalafatu apa nulayani fiha ing dalam sunan fi'lan opone penggawenane watarkan lan ninggale. Ya, yang kelima itu cocok antara si imam dengan imam itu di bagian sunah-sunah. Kalau yang rukun-rukun itu iskaruan harus cocok. Kalau di bagian sunnah itu harus cocok juga dalam artian jangan sampai si imam itu mengerjakan sunnah yang kalau dikerjakan itu benar-benar membedani antara dia itu dengan si imam. Baik itu fi'lan, baik dia ketika mengerjakan atau watarkan, atau si imam mengerjakan si imam malah meninggalkan gitu. Itu tapi benar-benar kelihatan berbeda banget loh. Akasajedati tilawatin. Kaya sujud tilawah. Si imam misalkan sujud tilawah, si imam enggak sujud tilawah itu kan tafhush. Tafhush yang al-mukhalafahnya itu bisa tafhush, maksudnya berbeda banget gitu. Wa tasyahudin awalin kaya tasyahud awal. Meskipun nanti ada caranya kalau seandainya ada orang yang tidak tahu si makmumnya itu si imam mengerjakan atau si imam tidak mengerjakan terus dia mengerjakan itu ada caranya supaya tidak sampai batal. Misalkan kayak tadi si imamnya contohnya lupa tasyahud awal itu kan sunah abad dikerjakan bagus karena itu sunah abad kalau tidak dikerjakan itu tidak sampai membatalkan. Si makmum malahan kekeh untuk tetap melakukan sholat apa tasyahud awal. Amma anapun utawi perkara anapun utawi perkara la tafhusyu kang ora dadi ala apa al mukhalafatu apa nulayani fihi ing dalem ma. Kalau seandainya ada sunnah-sunnah yang tidak sampai jelek kalau si makmum itu mengerjakannya tidak terlihat jelek banget dan saya tidak sampai parah perbedaannya. Kajal satil istirahati contohnya kayak lungguh istirahat. Seperti duduk istirahat itu duduk yang ketika mau bangun dari sujud. Mau bangun dari sujud itu biasanya orang nggak langsung bangun tapi duduk dulu itu namanya duduk istirahat. Itu kan cuma sebentar sekali lah ya. Jadi kalau seandainya si makmum tidak mengerjakan si makmum tidak mengerjakan atau si makmum mengerjakan si imam tidak mengerjakan itu tidak apa-apa. Fala taduru mongko ora dadi bohoyo ora bahayani apa mukhalafah sing la tafhusyu lata duru titik ya lata duru orang bahaya nih opo mukhalafah jadi nggak bahaya lah kalau seandainya sampai tidak sampai membahayakan atau tidak sampai jelek dengan adanya mukhalafah tersebut seperti duduk istirahat itu tidak sampai membatalkan sholat. Adsa disutai si nomor 6 iku ijtima'ul imam iku kumpula imam wal mu'milan makmum fi masjidin ing dalam masjid siji. Itu kumpul artinya itu satu tempat antara makmum dengan imam di dalam satu masjid. Itu seandainya si makmum sholatnya di luar masjid tapi ada ketentuan misalkan gara-gara masjidnya udah penuh akhirnya dia tuh sholat paling belakang dan udah sampai keluar di masjid itu nggak apa-apa. Yang beda itu kalau seandainya masjidnya itu jauh terus kamu sholat di rumah makmuman karena mungkin si di masjid itu pakai mic sampai kedengaran sampai rumah mic luar itu nggak bisa. Bain ba'udat mongko nalikane adoh opo al masafatu opo jarak wain ba'udat lan senajan atau opo al masafatu opo jarak meskipun jaraknya itu jauh lah antara makmum dengan imam tetapi masih dalam satu masjid itu nggak apa-apa. Atau seperti tadi kasusnya di luar masjid tapi gara-gara penuh akhirnya dia itu tahu adanya si imam gerakannya itu gara-gara melihat si makmum yang mengikuti si imam. Wa in kana lan nalikane ono opo al makmum wal imam lan makmum iku fi fautoin ing dalam oro-oro maksudnya kalau seandainya si makmum sama si imam itu gak di masjid
itu memang mereka itu di satu tempat yang terbuka, oro-oro lah ya, fadho. Surito mongko den syaratake apa an la yazida, apa nglewehi, apa orang nglewehi apa perkara bainahuma kang ing dalem antarane makmum lan imam ala salasi mi'ati dhirain ing atase 300 dhira takriban ing dalem utawa apane kira-kirane ing dalem kurang luwih. Kalau seandainya si makmum dan si imam itu sholatnya nggak di masjid atau misalkan lah ya, atau kalau seandainya ini nggak dibaca kana panjang itu berarti kana si makmum lah ya, makmum atau misalkan makmum dibaca panjang berarti makmum sama imam. Kalau di sini tapi bainahuma ya. Nah, kalau seandainya si makmum sama si imam itu sholatnya nggak di masjid, di tempat yang terbuka sekali, dan mereka cuma berdua lah ya misalkan lah ya, maka jangan sampai jarak antara si makmum dengan si imam itu lebih daripada 300 diro. 300 diro itu hasta ya. 300 hasta itu jangan sampai. Kalau lebih daripada 300 hasta maka tidak sah. Makmumnya sholatnya itu sah. Kalau memang dia itu sudah niat nawai usoli gitu ya, usoli fardhu dan seterusnya. Tapi makmumannya itu tidak sah. Tapi adanya tiga tahun ketuanya ya, dia tidak sampai antara makmumannya, tetapi si makmum ini secara bahkan dia mengaminkan al-fatihah misalkan di sholatnya jahra, itu ada ketentuan tertentu, nanti pembahasannya beda lagi. Asabi utai nomor 7 iku at-tabaiyatu iku anute si makmum atabaiyatu itu iku anut li imamihi maring imam makmum bi an yata'akhara lawan gambarane dadi akhir dadi keri apa taharrumuhu apa takbiratul ihram si makmum antaharrumi imamihi saking takbiratul ihram si imam makmum wa an la yasbiqu. Maksudnya yang ketujuh itu ini masih belum titik ya. Yang ketujuh itu si makmum harus ikut di bagiannya si imam. Yang paling penting itu dia jangan sampai membarengi atau mendahului takbiratul ihramnya si imam, karena itu bisa membatalkan. Makanya di sini bi'an yata'akhkhara, dia jadi akhir, misalnya jadi carry. Wa alla yasbiqu lan orang disi sapa makmum hu ing imam piruknani kelawan rukun loro fi'liyaini kang fi'li kabeh, rukun fi'li kabeh lorone maksudnya. Wa la yatakhalafa, jangan sampai dia itu mendahului si imam dengan sampai 2 rukun fi'li. Wa la yatakhalafa lan yadora ketiga sama makmun anhu saking si imam lil alla shawab itu orang anhu mayata anhu bila udrin kelawan tanpa udur, jangan sampai dia itu ketinggalan sama si imam sampai 2 rukun ya, sampai dia itu meninggalkannya 2 rukun, tapi dengan tanpa udur. Kalau ada udur ya 2 rukun yang panjang, kalau tanpa udur ya 2 rukun yang pendek. Pian kanal fa'in kanal moko nalikane ono hunaka iku ing dalam kono-kono panggonan udur nopo, maksudnya hunaka kono-kono panggonan itu sampai takhallaf sampai ketinggalan sama si imam, tetapi ada udur nopo udurun kaput il qiraati kaya alone lambate bacaan wa suratil imami lan cepete imam via ing dalam qiraah. Seperti si imam bacanya cepet banget, si makmum bacanya itu pelan banget, maka fayu tafaru moko den ngapuro sop lahu keduane imam apa salah satu arkanin apa telu piro-piro rukun tawilatin kang dawa. Nah, kalau misalkan ada udzur seperti tadi kasusnya itu nggak apa-apa meskipun ketinggalan sampai 3 rukun yang panjang. 3 rukun yang panjang itu berarti 1 siroko, 2 sujud, 3 sujud kedua. Jadi sampai sujud kedua jangan sampai imam si berdiri di rakaat selanjutnya. Yang penting kalau ada uzur. Asa minut si nomor waliku an la ya'lama iku yen ora weruh sapa makmum butlana salatihi ing kebatalane salate imamihi imame si makmum bihadatin kelawan hadat awiri utawa liyane hadat. Jangan sampai si makmum itu lihat hadasnya atau
batalnya imam. Jadi imam kalau misalkan entah itu kentut atau dia itu membawa najis yang tidak terlihat oleh si makmum lihat, berarti dia harus mufarokoh. Kalau tidak mufarokoh, ya kamu sama saja tidak sah juga, batal sama-sama si imam. Tapi kalau tidak tahu, meskipun si imam batal, tapi si makmum nggak tahu, itu nggak apa-apa. Atase utawi nomor 6 nomor 9 iku an layak tak kita iku yen ora nekotake sapa makmum wujubali adati ing kewajiban baleni alal imam ing atase imam. Misalkan dia itu punya iktikat si imam itu bakal mengulangi lagi, entah karena dia itu sholatnya pakai tayamum, itu kan ada kewajiban iadah misalkan tayamumnya itu gara-gara misalkan perban dan seterusnya untuk menghindari khilaf maksud saya ya, sehingga dia wajib iadah dan seterusnya. Maka kalau seandainya dia itu iktikad seperti itu, si imam itu wajib iadah, maka kamu tidak sah makmumannya, jadi kamu harus sholat sendiri saja. Al-asyiru taisi nomor 9 nomor 10 iku an layakuna iku yen to ora ono sapa al-imam sapa imam makmuman iku dadi makmum. Jangan sampai kamu itu berimam sama si makmum, maksudnya berimamah, maksudnya jamaahnya itu sama si makmum. Maksudnya jamaah sama si makmum itu bukan berarti ketika si makmum sudah jadi imam terus si imamnya udah selesai terus dia berdiri sendiri terus kamu makmum sama dia, itu bukan berarti kamu makmuman sama si makmum, bukan juga, itu udah beda lagi. Maksudnya misalkan itu dia masih sholat sama si imam, masih jadi makmum juga, terus kamu niatnya itu ditentukan saya mau makmum sama dia gitu, itu nggak sah. Al-hadi asyara yang terakhir yang 11 itu an layakuna iku yen to ora ono sapa al-imam sapa imam iku ummiyan iku wong sing ummi wa huwa lan hale utawi si makmum iku laisa iku ora ono sapa makmum kadzalik iku yo mengkono-kono si imam yang ummi. Yang terakhir itu si imam jangan sampai ummi, artinya bacaannya itu ada yang lahan atau ada yang tidak sah bacaannya, jelek bacaannya, sementara si makmum bacaannya bagus, berarti si makmum itu harus iadah kalau seperti itu, atau kalau dia mufaroqah ya itu bagus seperti itu. Faslun fil jumu'ati wallahu a'lam bishawab.